betul banget. masalah masalah Silakan ketuhanan diangkat ya. tema aja, Pak. Oke, baiklah, saya angkat tema begini. eh, kita ini kan hidup di alam maha luas ya. Saya mulai dari fisika dulu nih, bahwa kita ini kan ada di planet bumi. Planet bumi ini salah satu planet yang ada di tata surya, solar system. Kemudian manusia ada di dalamnya, punya agama, dan setiap suku ya punya juga sebutan untuk Tuhannya gitu ya. Terus matahari sebagai pusat tata surya ini kan cuma salah satu bintang terkecil yang ada di sayapnya galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti ini memiliki 4 miliar bintang. Ada bintang raksasa yang ribuan kali besarnya matahari. Terus ini mau kemana sih? Nakutin aja, Pak. Endingnya apa nih? Aduh. Terus galaksi itu juga ada 4 miliaran gitu ya. Waduh. 4 miliar kali 4 miliar berapa bintang ya? Itu siapa yang ngitung, Pak? Iya, bingung saya ngitungnya, Pak. Siapa yang ngitung tuh, bingung, Pak? ya kan? Makanya itu dia. Kemudian ya jarak dari bintang ke bintang itu kan waduh tahunan cahaya. Ya, kesimpulannya gini, Pak. Pak, ya, kita serius, Pak. Kesimpulannya. Ya betul. Ya, begini, Pak, Saya- dengerin. Semua yang Anda omongkan itu, benda-benda itu semua gitu ya. Menurut Anda, ada. menurut Anda siapa yang dengerin? Menurut Anda siapa yang menciptakan dan siapa yang mengatur itu semua? Silakan. Nah itulah yang saya mau tanyakan. Siapa menciptakan? Ada pembuktian? enggak? Duluan saya yang nanya sama dia. Saya yang bertanya sebetulnya. Siapa Ini yang kalau saya menciptakan itu? lihat videonya, Memang Pak Ohan ini ada pendeta ya atau buktinya enggak pengembala ya? ya? Ada bukti fisiknya enggak ya yang kuasa itu bahwa dia ada gitu loh. Nah, artinya Kalau kan dilihat di videonya dia pendeta, kita Bang Andi. kan Ya. kesimpulan yang bersifat apa ya semacam asumsi, karena saya seorang yang yang antropomorfis itu ya percaya pada fakta gitu loh. Dan kalau seandainya kita bawa ke alam metafisik, baiklah, itu di matahari satu planet yang ditempati manusia. Apakah bintang-bintang lain yang 4 miliar kali 4 miliar itu tadi tidak punya planet, tidak punya orang juga di dalamnya? Lalu sebutan Tuhan mereka itu apa ya? Coba dijawab dulu itulah. Ini Anda bertanya apa ngomong apa sih? Saya bertanya, betul. Pertanyaannya nggak ada loh itu. Anda cuma ngigau loh. Bener. Gitu. Kita bahas-bahas yang itulah. Mungkin Bang Zuma bisa menjelaskan yang begini nih. Bisa dijelaskan, Pak, mudah itu sebenarnya. Cuma Anda ngigau nggak bertanya gitu loh. Saya bertanya siapa menciptakan, dan Oke, baik. kalaupun punya Allah itu semua atau Allah. Nah, saya mau bertanya lagi. Terus di planet-planet lain itu seandainya ada kehidupan, ada juga yang bertanggung jawab atas planet mereka seperti manusia. Lalu mereka menyebut Tuhan mereka itu siapa ya? Apa gitu? Ada dua aja lah pertanyaan saya. Cuma segitu, Pak. Dua aja. Jadi semua itu, Pak, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara terstruktur. Kapan? Ya. Kapan? Saya kan belum selesai ngomong, Pak, Bapak kok. Nanti kalau saya tanya balik Orang cepat soalnya. Orang cepat soalnya. Kalau orang bertanya itu, Pak, dihormatilah orang yang menjawabkan gitu ya. Benar nggak? Ya karena saya instan biasanya sih. Ya kalau gitu saya tanya, yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala tidak tertulis tanggalnya, Pak. Itu jawaban saya singkat. Berarti kan tidak ada bukti fisik Allah itu ada ya kan? Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un, tidak berbentuk fisik dia, tidak ada yang setara, tidak ada yang sama dengan dia. Lalu siapa membuktikan bahwa dia ada? Karena alam semesta ini ada ciptaannya. Ya alam semesta kan bisa bentuk dengan sendirinya.
Dari mana Anda rasa dalam ruang dan Oke, diam dulu. Dari mana Anda ruang dan diam dulu gantian. Dari mana Anda berpendapat kalau alam semesta ini terbentuk dengan sendirinya? Siapa yang ngajarin Anda? Ya, Pakai itu data. kan persepsi fisika Nah, saya. ya nggak bisa. Oh, nggak bisa Teori asal ngomong, ruang dan Bang. Nggak bisa begitu. Oh, berarti Nah, siapa yang dipaksakan nggak bisa? pikiran saya, ya. Siapa yang mengajari Anda begitu? Mengajari saya soal teori fisika. Hanya ada ruang Siapa dan yang waktu. menentukan teori itu? Ya, menurut itu kan ada teori. Memang ada teori Big Bang, ada. Oke, Teori sekarang Einstein, ya teori Big Bang itu bersumber dari siapa? ya bersumber dari penelitian. Dari peneliti itu menemukan apa? Menemukan yang namanya Big Bang. Oke, baik. Materi pembentukan Oke, baik. semesta. Ya, standby dulu. Ya. Menurut kamu Tuhan itu ada atau tidak ada? Ya, dalam fisika saya mengatakan tidak ada. Tidak ada. Jadi kamu nggak bertuhan. Secara fisika tidak bertuhan. Jadi kamu nggak punya Tuhan. Secara fisika. Enggak, agamamu apa? Agamamu dulu apa nih? Ya, karena kita di Indonesia, Saya nanya agamamu kita apa? harus punya KTP beragama. Saya nanya Kristen. agamamu apa? Kristen. Tuhannya Kristen siapa? Kristen sudah kujawab. Tuhannya Kristen siapa? Ya, dalam Tuhan yang Kristen itu Allah itu sendiri. Mana ada kata Allah di Kristen? Oh, kata Allah, Allah Iya. sudah disepakati. Di dalam mana konteks ada bahasa. kata Allah di Bible-mu di mana? Ada Gua habisin tertulis lo. dalam Bible. Kalau Mana? ada, Tunjukkan di mana? Ditulis mana? sudah tertulis dalam Alkitab. Ada Ya, kata mana Allah di dan mana? situ. Saya baca di mana? Ya bacalah Kayak nggak Alkitab bisa itu begitu, kalau nggak bisa. Kau harus buktikan nggak bisa. Kena kau malam ini. Di mana tertulis kata Allah di Bible? Di mana ada lafaz Allah di Bible? dalam bahasa itu ada Di Allah. mana? Di mana? Ya, oke. Di Yohanes kah? Di Matius kah? Di Markus kah? Di mana? Oke. Di mana? Di mana? Ayo, tunjukkan. Nah, Nggak bisa begini nah, saja, tunjukkan kita nggak mulai bisa. kita perjanjian lama Nggak dulu. bisa. Kita perjanjian lama, oke. Ya perjanjian lama yang mana? Baik. Di Ini mana? kan begini, saya awali dulu ya. Ya, nggak Saya bisa awali. langsung, nggak bisa. Oh. Perjanjian lama yang mana? Ada kata Allah di sana. Ya, katakan dalam 5 kitab. Di mana tertulisnya? Kitab Musa misalnya. Di mana? Di mana? Misalnya di kitab Musa. Kitab Musa yang mana? Allah menyatakan. Kitab Musa ada "Akulah berapa? Tuhan Allahmu, sembahlah aku." Di mana tertulis itu? Di mana tertulis itu? Kita baca original teksnya. Di mana tertulis? Di mana tertulis begitu? Di mana? Di mana tertulisnya? Di Kejadian kah? Di Imamat kah? Di Ulangan kah? Di mana? Sudah ada di dalam Kejadian. Iya, kalau Kejadian di dalam berapa? kitab Taurat Musa. Kejadian berapa? Di dalam kitab Taurat Musa dulu. Iya, Di Kejadian Taurat Musa berapa? dulu ya, ada tertulis. Ya kejadian Begini. berapa? Ayo, Tidak mesti begini. kejadian Tidak berapa? Nggak semua. bisa. Kejadian berapa? Gua habisi kau di sini. Kejadian berapa? Kejadian berapa? Ayo, tak. Ayo tak. Kejadian berapa tak? Di sini ada yang ahlinya bisa baca original teks nih. Ayo tak. Kejadian berapa tak? Tak. Hei tak. Tak. Kejadian berapa tak? Tak, kejadian berapa? Ayolah tak. Kejadian berapa? Tak. Di sini kita bisa baca original teks loh ya, maupun terbata-bata nih. Ayo, di mana ada lafaz Allah di Bible-mu ada? Di mana? Mati dia, host gimana dia kalau anak orang mati nih? Pingsan dia nih. Sok-sok jagoan berteori. Ternyata nggak punya dasar bangke curut lu. Yang sosok jago di sini lu. Tak. Halo tak. Host gimana itu tuh?
Nggak tahu itu kemana, pingsan kali dia. Pingsan lah. Irang aja main ngarang-ngarang di sini loh. Dibuka mute-nya, Pak Ohan. Halo, ya. Ya di kejadian berapa? Di kejadian berapa ada lapas Allah di sana? Saya bicara dari kitab Taurat Musa, kan ada dalam seluruh perintah Allah. Di mana? Ada juga dong. Di mana ada di mana? Itu bahasa Indonesia itu, bahasa Indonesia. Saya nggak minta bahasa Indonesianya. Memang bahasa Indonesia yang saya mau katakan di sini. Emang Bible bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Original teksnya dong, original teksnya di mana? Tidak mesti harus original teks. Ya nggak bisa. Kalau terjemahan mah bisa dibengkokin. Nggak bisa. Di atas Saya minta original teks. Di mana ada lapas Allah original teksnya? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, lu angkat bendera putih, lu kaburlah dari sini. Memalukan kau. So jago kau ah. siapa yang ini? Saya nggak matikan. Saya salah. Mungkin karena saya sedang bergerak juga di layar ini kali ya. Iya, sekarang tunjukkan di mana ada lapas Allah original teks di Bible. Di mana? Saya mau, katakan Saya nggak minta. Saya nggak minta. Bro. Apa itu nafas? Apa itu nafas? Lapas Allah conge, lapas. Lapas. Kata. Apa itu lapas? Kata Allah. Oh, ya harus dalam bahasa Indonesia lah. Lapas. Bukanlah bahasa Indonesia itu terjemahan yang aslinya dong. Ya, Original. apa yang tidak mesti harus original dong. Iya, originalnya dong. Allah itu. Nggak bisa lu pakai kata Allah, lu nggak punya. Giliran terdesak lu berlindung kepada umat Islam. Nggak bisa bro, Tuhanmu itu bukan yang kau sembah, bukan Allah. Ada-ada aja kau. Allah itu sembahannya umat Islam. Kau carilah kau. Dasar penipu kau, udah penipu. Jangan nipu di sini bro. Terjemahan yang kau pakai itu nipu. Gak bisa bro. Iya, kalau nggak nipu mana original? Anda. Kalau nggak nipu mana original teksnya? Tunjukkan. Versi Anda itu. Ya tunjukkanlah original teksnya tak. Kalau lu nggak nipu. Jadi siapa yang selalu matikan ini saya ini ya, yang mute ini? Ya saya yang mute karena kau nggak menunjukkan original teksnya, Cok. Berarti ini kan sebuah kadalin orang. Apa ini? Ini kan mau memenangkan kan begitu. Ya karena kamu ngomong doang nggak punya data. Saya begini aja dulu lah. Nggak bisa, nggak ada tawar menawar. Pertanyaannya awal dulu tadi lah. Iya, mana ada kata Allah di original teks itu dulu aja. Cuma satu kata kok. Kalau nggak ada ya lu menyerah udah. Nah, ayo tunjukin dulu. Bahasa bro. Gak bisa. Abangku, Ya silakan. Menurutku abangku semuanya, saya tak Jadi pamit turun dulu. Kalau pesan aja buat Bang Ohan ini, tadi bos menungguin nih, kayaknya admin slotnya kurang nih, jadiin admin slot aja nih Bang Ohan ini. Ngomong nggak jelas, nggak apa, ngaku-ngaku anak fisika, kegetok juga lama-lama ntar. Ya udah abangku, guruku semuanya, aku tak pamit turun dulu Bang dan semuanya. Assalamualaikum semuanya. Gimana turunnya ini? Bang admin tolong turunin. Bang host deh kok. Cek. Selamat malam, Cek. Bang Julan. Cek. Jadi inilah orang-orang kayak gini ya. Kalau terdesak dia berlindung ke umat Islam. Padahal dia itu tadinya ingin mengatakan bahwa sang pencipta itu harus dipercaya kalau punya fisik, gitu ya. Satu, dia nggak percaya adanya sang pencipta, ya, karena harus dilihat dulu sang pencipta itu. Saya jawab, ya untuk mengetahui sang pencipta itu ya kita lihat ciptaannya. Dia nggak percaya lagi gitu loh. Ternyata endingnya dia juga percaya. Yang dia sembah adalah Allah kan gitu. Tuhannya adalah Allah begitu. Nah ini kan saya kembaliin loh. Di giliran terdesak,
dia memakai iman Islam. Giliran mau berkamuflase, ngomong sembarangan, dia melupakan itu semua. Ini namanya orang tidak punya pendirian. Kepalanya doang yang botak. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Waalaikumsalam. Bang silakan Bang, ucapkan salam kok nggak ngomong. Orang lagi ngomong juga dipotong. Sampai mana tadi ya? Sok-sok ideologis, sok-sok menjelaskan tata surya segala macam. Ya saya tinggal nanya, yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda boleh membaca bro ya. Kalau teman-teman muslim mau belajar, Anda baca di Al-Quran surat An-Nazi'at ayat 27 sampai 33. Di situ nanti mulainya pertama itu di ayat 27 itu terjadi teori Big Bang. Dia tadi kan mengatakan teori Big Bang. Teori Big Bang itu adanya di Al-Quran penemu itu. Di sana dijelaskan pada masa periode alam semesta pertama kali terbentuk itu adanya ledakan besar, disebut Big Bang. Ledakan tersebut sebagai awal lahirnya ruang dan waktu, termasuk materi. Dari ledakan besar tersebut terbentuklah awan, debu atau duhan dan seterusnya. Masa kedua itu di surat An-Nazi'at ayat 28 ini menerangkan tentang proses pengembangan dan penyempurnaan. Di sana itu ada meninggikan bangunan, mengembang galaksi-galaksi saling menjauh, dan langit makin tinggi, sedangkan kata dan menyempurnakan memiliki arti bahwa alam ini tidak sama semata-mata terbentuk. Jadi melalui proses evolutif bertahap. Jadi Anda boleh baca sampai 33. Saya datanya ada itu. Tapi tadi saya kalau menjawab ini percuma, dia bakal nggak percaya. Makanya saya tik balik dulu. Ternyata setelah terdesak dia berlindung juga. Pakai istilah Islam. Makanya Kristen itu nggak bisa berdiri sendiri, dijual nggak apa-apa. Makanya kan kalau tadi dia bisa membaca di Kejadian 1. Beresit bara Elohim et hasamayim ve et hares dan seterusnya itu ya, ve hares dan seterusnya itu, dia baca itu sampai 6 hari penciptaan. Gua kena juga kepalanya dia. Kenapa? Di 6 hari penciptaan di Kejadian 1 itu, di hari pertama sudah ada terjadi diciptakan siang dan malam. Ya, bumi belum berbentuk, terjadi di sana siang dan malam. Sedangkan matahari diciptakan itu pada hari keempat, hari ketiga tumbuhan dan tanaman. Nah ini kalau mau maju ke sana selesai juga. Cuman tadi sebelum ke sana nanti sepanjang, ya lebih baik saya minta dulu aja original teksnya itu loh. Lapars Allah, lapars aja dia nggak ngerti. Nah, dia pakai apa? Dia pakai terjemahan. Terjemahan manipu. Jadi orang kayak gini ya nggak perlu sok-sok pinter, tapi kepalanya isinya botak doang. Isinya apa? Kotoran babi. Masih mau kedatang besok. Itu teman-teman. Saya datanya siap dalam hal urusan kayak yang dimaksud tadi itu. Tapi kalau saya keluarin nanti sama jadi-jadi dia. Itu Os. Lanjutin lagi, itu ada yang baru naik. Ngopi dulu. Siap. Ini ada siapa Bang apa ini? Namanya nggak kelihatan saya. Coba tolong disapa Ahimoto, masih monitor Ahimoto. Oh, Gurunda kemana? Ke Bental. Istirahat lah. Lagi bikin mie saya, baru bikin mie. Jadi teman-teman Kristen kalau diskusi itu jangan soal ketinggian, kau nanti jatuh sendiri loh. Soal galaksi, bintang apa segala macam, memang di Bible semua ada dijelaskan kayak gitu-gituan. Yang dijelaskan begitu adanya di Al-Quran coy. Teori Big Bang itu ya Al-Quran, makanya penemu teori Big Bang itu ya dia heran kok Al-Quran sudah menyebutkan 1500 tahun yang lalu, di zaman modern baru ditemukan. Sok-sok
Yang menciptakan adalah katanya Allah. Emang Tuhanmu Allah yang kau sembah, nenekmu kiper lah. Bila disuruh cari mana lafaz Allah di Bible, nggak nemu-nemu juga. Gimana Bang Andi? Maaf Nah. Dewa makan nasi goreng tadi kenyang alhamdulillah ini. Udah gua tabok palanya, Wak. Udah gua tabok palanya. Yang mana? Yang tadi itu Ini sok. ini siapa? Ini ada tamu ini dua nih. Pak Julandisin sama Pak siapa ini? Noral. Siapa nih? Ujang Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Julan dari Kristen atau dari Islam, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak aja bang. Ngikut. Oh, nyimak baik. Daripada nyimak mendingan minyak, Pak. Beli minyak. Iya. Wah, Di mall, ada di bawah. ya. Erik Sianturi katanya, sholawat di jalan nggak malu lu. Ya daripada Tuhanmu dikebukin di tiang salib lu nggak malu. Naikin aja di jambak. Bang, saya mau nanya nih bang. Apa? Iya, silakan. Tadi kan saya di room sebelah. Weh, Oh, makna sunat itu katanya kan bang. Makna sunat itu apa? Kenapa orang Islam disunat? ya karena perintah, hukumnya ada. Ada yang diikuti, ada yang dicontohi. Sebentar Bang Andi. Ujang Ji, kamu kenapa follow room-room penghujat Kristen? Makanya saya naikkan kamu. Ujang Ji, nopal minus 00. Ya bang? Kenapa kamu follow room-room penghujat Islam? Muslim dia ini anak abang, bukan? Kristen dia. Dia follow semua room penghujat Islam ini, termasuk yang di Aceh. Maka saya naikkan kamu. Kenapa kamu follow? Tanya aja dulu Bang Andi, diinterogasi dulu Bang Andi. Tanya dulu ya Pak Bejo, siapa dia? Namanya? Gak jelas bang Bejo, gak jelas. Saya pantau akunmu, follow semua akun penghujat Islam, termasuk yang di Aceh, Agatha. Kenapa kamu follow anak Batak segala? Siapa Saya kamu? orang Batak bang. Orang Tanya Batak. dulu dia Muslim apa Kristen? Sini anak. Kenapa kamu follow? Kamu ngaku Muslim, kenapa kamu follow semua penghujat Islam? Karena lantaran mereka suka apa bang? Suka ngundang-undang di room. Undang-undang di Rum bagaimana? Kamu Muslim apa Kristen? Ngapain kamu ke sana? Kamu suka Oke, itu yang dibicarakan menghujat Islam gitu? Gak suka bang. Ngapain kamu follow kalau nggak suka? Sudah Bang Bojo. Untuk jangan Pak siapa digituin. nih? Pak Noral. Lebih baik diblokir saja. Lebih baik diblokir saja untuk room-room seperti Ntar itu. dulu bro, orang lagi ngomong woi. Ini. Ya udah nggak apa-apa Bang Andi. Ya, kenapa Pak Berti silakan. Silakan Pak Berti Lapea. Berarti Albert. Oh, Berti Lo, Albert. lo pikir apa? Apa tuh namanya apa sih namanya? Telenovela. Telenovela. Yang pakai kacamata. Ya, kenapa Pak Berti? Silakan Bang Berti. Ya, saya mau tanya sama Bang Andi. Nggak tanya sama siapa saja di sini Muslim, kami berhak bertanya, kami berhak menjawab. Kan, Jika ada Tanya dulu Pak, Kristen apa Muslim? silakan. Dia Kristen, bukan? Saya Kristen, Bang. Saya Kristen. Oh iya. Iya Bang. Apa Bang? Baik. Ya. Ada yang mau saya tanyakan ini. Terima kasih pertanyaannya, saya jawab ya. Jadi Belum. Saya belum bertanya, Bang. Ayo lagi lu diam kelamaan, gue nungguin gitu. Iya, saya belum bertanya. Makanya ini saya mau nanya nih. Ya, terima Apakah- kasih. Belum ya? Ya, belum. Iya, gini, apakah dalam Al-Quran adakah Allah berfirman dalam Al-Quran? Semua Al-Quran itu kalam Allah.
Semua di dalam Di mana Al-Quran. tertulis Allah berfirman? Di mana tertulis Allah berfirman? SWT berfirman. Udah ya kita Di surat paham ya. apa, ayat berapa? Aduh. Di Udah mana di Al-Quran, di ayat berapa? Buset. Surat apa yang tertulis Allah SWT berfirman? Gimana sih dia yang bertanya 6777 kali gitu. Mau dijawab ngomong melulu. Ini Al-Quran. pertanyaan titipan Bang Andi. Iya udah sering Pertanyaan kita titipan. jawab. Udah sering kita jawab itu. Iya, Jadi, begini Bang. Ya. Silakan Bang. Lu ada nih Pak? Baik, siap. Begini Bang Berti ya. Al-Quran itu semua adalah kalam Allah, semua adalah firman Allah. Ketika Abang mengatakan, di mana dikatakan Allah berfirman kepada Nabi Muhammad. Ketika ada satu pernyataan mengatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Muhammad. Ini namanya cerita orang gitu. Tidak akan ada pernyataan seperti itu. Tetapi yang jelas, yang namanya Al-Quran itu adalah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti halnya di dalam di dalam perjanjian lama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Itu tandanya bukan Nabi Musa itu yang menulis, tetapi ada orang ketiga. Ada orang ketiga yang menceritakan kalau Tuhan itu berfirman kepada Nabi Musa. Begitupun di Al-Quran. Di Al-Quran tidak akan pernah ketemu. Tetapi yang jelas semua Al-Quran adalah firman dari Allah. Nah, apakah yang namanya Tuhannya orang Kristen itu bisa berfirman? Ternyata tidak berfirman. Baca di dalam Yesaya 42. Coba Bang Berti baca. Yesaya 42 nomor 14. Di dalam Yesaya 42 nomor 14, aku membisu dari sejak dahulu kala, aku berdiam diri, aku menahan hatiku, sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau mengah-mengah dan menggap-gap. Ini bertentangan. Ketika antum mengatakan di dalam perjanjian lama adalah firman Tuhan, ternyata Tuhan mengakui secara gamblang pengakuannya bahwa beliau tidak pernah yang namanya berfirman. Beliau berdiam diri, beliau hanyalah membisu. Ini pernyataan dari Tuhan. Tuhan langsung yang mengatakan seperti itu. Di sini yang saya bertanya, di mana di dalam Al-Quran tertulis Allah berfirman? Tidak ada. Kan dibilangin. Lalu kenapa abang mengklaim bahwa Al-Quran itu kalam Udah Allah? dijawab. Sini saya lagi deh. Udah. Ya silakan Bang Andi. Udah dijelaskan tadi itu Al-Quran itu kalam Allah. Satu. Kalau di dalam Al-Quran ada perkata Allah. Lalu dibawa dulu. Nanti kalau udah dijawab baru naik. Kalau ada tertulis berfirmanlah Allah, itu masuk di dalam Al-Quran. Wah ini pendapat orang ini. Ini bukan firman Allah nih gitu loh. Betul. Itu aja sederhana kok. Coba di dalam Al-Quran ditambahkan penulis ya, atau sahabat lah menambahkan Allah berfirman. Nah ini pendapat orang, nggak perlu ditambahin pendapat orang di dalam Al-Quran, karena Al-Quran adalah itu kalam Allah 100%. Gitu aja jawabnya singkat. Beda dengan tadi bener kalau di dalam Bible itu berfirmanlah Tuhan. Tapi dikatakan di kitab suci, pendapat orang masuk kitab suci, no way. Kalau di Al-Quran itu nggak ada. Makanya kalau orang menjawab didengerin. Dia mau cari draw Bang Dewa, sebagaimana yang dia imani. Harus ada tulisannya. Berfirmanlah Allah itu juga salah kok di sana itu. Ya udah dijawab ya. Mana dia suruh naik lagi. Kalau orang menjawab itu jangan ditodong, dengerin baik-baik supaya ngerti, nggak diulang-ulang. Ini udah 4 kali saya ditanya nih Pak, pertanyaan yang sama. Ya dia juga kali ya. Kayaknya. Tetapi dia ada di bawah. Nah Dewa tunjukkan ayatnya ya, supaya kami tidak dikatakan fitnah. Tolong dibesarkan Bang Andi. Udah. Baik. Ini pengakuan Tuhan di dalam perjanjian lama. Aku membisu dari sejak dahulu kala.
Aku berdiam diri, aku menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau mengah-mengah dan menggap-gap. Ini tandanya Tuhan mereka itu ternyata tunarungu. Tidak pernah yang namanya berfirman. Ini pengakuannya ini. Nah, apakah ayat ini mau dilawan? Silakan lawan ayatnya. Bahwa fakta menjelaskan seperti itu, bahwa Tuhan yang mereka percaya itu ternyata tidak pernah sama sekali berfirman kepada siapapun juga. Tuhan mereka itu tunarungu, tidak pernah berbicara. Cuma yang heran, kenapa ayat ini bisa tersampaikan gitu. Sementara Tuhan itu tidak pernah berbicara, ayat ini bisa tersampaikan. Siapa yang menulis ayat ini? Ini kan membangkangkan juga ayat ini bunyinya. Pengakuan Tuhan tidak pernah berfirman, tetapi bisa ternyata Yesaya adalah firman Tuhan. Tetapi pengakuan Tuhan aku membisu, dicatat gitu sama penulisnya. Melihat gitu kalau Tuhan itu tunarungu, tidak bisa berbicara alias membisu. Ini fakta loh ini. Ya? Satu lagi, Wak. Buka lagi, Wak. Kejadian 8:21, Wak. Tolong, Wak. Baik, sebentar. Kejadian 8:21. 8. Ini mah permasalahan dewa ini ya, dulu ya. Nah ini, Kejadian 8:21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Ini kita bingung ya Bang Handi ya. Tuhan berfirman dalam hati, tetapi kenapa ada orang yang bisa mendengar? Kok bisa Tuhan berfirman dalam hati bisa mendengar? Sesakti apa sih yang namanya manusia itu bisa mendengar ketika Tuhan berbicara dalam hati? Ini melebihi daripada Brahma Kumbara sama Angling Dharma orang ini. Bisa mendengar Tuhan berfirman dalam hati. Artinya Tuhan dia bisa denger ya. Kalau Tuhan Enggak, sebentar. Ini Bang Alvin ini, Alvin Muslim apa Kristen Bang Alvin? Sama Jula, Dis, ini Muslim apa Kristen? Alvin, Bang Muslim, Bejo Bang. di ini ya Bang Bejo. Muslim Bang, Muslim. Oke, ini Bang Alvin Muslim apa Kristen? Bang Alvin, wah nggak ada suara. Silakan lanjut. Baik, coba Berti jelaskan kepada kami Yesaya 42 nomor 14. Jelaskan kepada kami. Ini. Aku membisu dari sejak dahulu kala. Jelaskan kepada kami ini. Tuhan mengerang itu ya. Ya, Sadis banget Tuhan mengerang. cek dulu ayatnya, cek dulu. Benar tidak ini Bible? Di dalam Yesaya 40 nomor 14. Nih. lebih seram itu Tuhan jadi batu, Bang. Oh, Tuhan ente Tuhan batu itu. dapat menghapus dosa, Bang. Itu Iya. masuk Kasih, akal Wak. ya. Kasih, Wak. Kasih, Wak. Kita tambah soalan baru Bang Handi. Kita pengen Ya. dengerin jawaban ini. Kasih, Wak. Kasih, Wak. Enggak apa-apa, Wak. Kasih, Wak. Kisah para Rasul 4, kisah KPR 4, 11, 12, Wak. 11-12. Iya. Iya. Itu di situ dinyatakan Tuhan ente itu batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Tuhan ya Kristen itu punya Wah. batu jakar. Tampilin, Wak. Tampilin, Wak. Oh baik, ditampilkan ya KPR ya. Sebentar. KPR 4, 11, 12. 11. 11, 12. Yes, Tuhanmu batu, bro. Diam dulu kau, baca dulu nih. Nah ini ya. Silakan Betty Lapea. Betul. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Jadi yang dimaksud dengan tukang bangunan di sini adalah orang-orang Kristen. Kenapa dikatakan seperti itu? Soalnya di sini yaitu kamu sendiri. Ya. Berarti ente dianggap kuli bangunan. Ente dianggap kalau ente itu adalah kenek ataupun supir yang digaji sehari 150.000, ternyata berani membuang Tuhan ente yang dikatakan sebagai batu. Tuhan ente yang batu. Ketika ente mengatakan kepada kami sebagai umat muslim, Tuhan kami adalah batu, tunjukkan ayatnya. Tunjukkan dalilnya. Mana Tuhan kami itu batu? Bahkan yang namanya batu Hajar Aswad pernah hilang itu. Pernah hilang.
Silakan tunjukkan kepada kami kalau Tuhan kami batu. Kalau Tuhan Tunjukin Yesus batu tuh. ya. Silakan. Udah dikasih data tuh Yesus batu lo. Ayo. Hati-hati lo. Yesus batu. Yesus batu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yesus batu. Bang Dewa, Yesus batu. Iya. Bang Dewa. Itu hanya asumsi para kadrun. Asumsi katanya Wak. Kasih data lagi Wak. Ya Allah. Dilanjut. Ya, Alpi aja deh. Lo kerja Pi. Bukan. Kerja Pi. Tunjukin Pi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bukan dilanjut Habakuk 2:11 aja. Di situ kan dikatakan sebab batu berseru-seru dari tembok dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Itu batu ngobrol sama balok, gimana ceritanya coba? Kiu gitu, Bi. Oh. Cukuruku kan dijawab tuh. Yesus batu. Yesus batu. Itu gimana itu? Itu Alvin Lasaut itu minta naik terus, tapi sekalinya dinaikin dia nggak open mic. Gimana sih? Jangan, dia cuma mau nge-report itu. Oh, udah 3 kali naik, diminta naik. Dinaikin nggak ngomong. Cukup. Berarti Kok malah jeda ini orang? Gimana ya? biarin aja buat mainan. Ngopi deh. Biarin aja buat mainan. Googling buat pertanyaan dia. Yesus adalah batu penjuru. Wih, Tuhannya batu. Kabur dia. Si Boko datang besok. Kok kelasan lawan Dewa begini semua sih, Bang Andi? Dari pagi Bang Dew. Dari pagi kayak gini ya semua. Iya, kelasannya seperti ini semua. Tapi tadi ada sih, kita dapat satu ini ya, satu orang yang insya Allah menuju mualaf. Nyanyi. Kita doakan saja kepada beliau ya. Semoga beliau bisa. Amin. Ini kok ada yang ngorok lagi, ya Allah, ya Rabbi. Ya, Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi. Assalamualaikum, Bang Juma. Waalaikumsalam, Mahadewa, bukan Bang Juma ini. Waalaikumsalam. Udah nggak ada Bang Zumanya Bang Alvin. Ada kakaknya Dewa ini ya? Bang Andi. Saudara kembarnya nih ada nih Bang Mahadewa, saudara kembar Bang Zuma. Oh ya Bang, ini saya cuma mau nanya nih. Apa sih pentingnya perdebatan antara dua agama sih Bang? Aduh, Pak Madu jawab aja Pak Madu. Gimana nggak jelas? Apa pentingnya? Tiap malam saya lihat live-nya Bang Zuma, selalu berdebat masalah agama. Oh, karena ada penyerangan dari mereka ke kita Bang, sampai saya mau jualan madu nggak jadi. Jadi aku debat sekarang. Siapa yang tanggung jawab nih? Yuk. Ini Alvin Kristen apa Muslim? Mohon maaf Iya, ya. tadi ngakunya Muslim dia. Bang. Oh, Kristen. Anak Kristen, jadi saya jawab ya Pak. Kenapa kami selalu diskusi? Karena memang kami ditugaskan sebagai umat Islam itu amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah kemungkaran, menyampaikan yang baik. Itu pertama tugas ini. Surat Ali Imran 104 itu kita memang diperintah, adakanlah kamu segolongan umat menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Itu perintahnya di dalam Al-Quran. Apa sasaran kita? Sasaran kita adalah menabok terjemahan LAI yang menipu 378. Kenapa? Karena istilah-istilah Islam yang dipakai LAI itu banyak disalahgunakan. Itu membuat kami tidak tidur 1 kali 24 jam untuk meluruskan. Tapi kalau LAI sudah menerjemahkannya dengan baik, tidak memakai istilah Islam lagi, saya rasa ya kita juga istirahatlah, kajian-kajian Islam saja. Itu jawabannya, Bang. Oh ya gitu ya. Ya makasih Bang aja. Andi dan moderator, saya izin nyuci piring dulu ya. Dilanjut dulu. Itu jawabannya, Bang. Aku. Siap. Tambahin dong, kurang itu. Waduh, garam kasarnya belum masuk ini. Nah, itu jawab halus saja, itu fakta itu. Oh, pakai garam halus aja nggak apa-apa. Mana tahu butuh garam kasar nih, ada Alvin nih bahannya. Banyak sini garam kasar Bang. Oh, banyak. Apa itu, Pi? Iya, Bang.
Ini dari website Katolism ya. Jangan dikecilin. Ini dari website Katolism. Itu tuh gini tanggapan orang-orang suci mengenai Muhammadanism itu ya, atau pengajaran Nabi Muhammad. Apa dikatakan oleh Santo Peter Mafimenos di sini? Siapapun yang tidak menganut iman Kristen Katolik akan tersesat seperti nabi palsu Muhammad. Kira-kira Bang, Muslim kalau tahu nih Bang yang beginian, tersinggung nggak Bang? Ya pasti tersinggung lah. Itu satu. Lalu nih ada salah satu ya perantara lidahnya Yesus yang membuat fiti begini nih. Kebodohan terbesar. Iya. Elia Moron nih dari Pulu-Pulu. Dia buat fiti begini tuh. Kebodohan terbesar yang diciptakan orang sesat, ya, nabi palsu dan rasul palsu adalah entah bagaimana perbuatan baik bisa menghapuskan perbuatan jahat dan dosa manusia. Nah, ini si Elia Moron secara tidak langsung itu menyindir Al-Qur'an tuh, Bang. Apa buktinya? Alfi tunjukin surah Hud ayat ke 114. Secara nggak langsung. Sesungguhnya ya, perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang jahat. Gimana? Suara. Yang begini-beginian itu ya Bang, yang harus kita tangkal gitu Bang. Yang harus kita tadi kembali ke pertama, halaman pertama siapa itu? Coba lihat. Sangat yang orang-orang suci itu ya. Ini ya? Ya ini. Ini pernyataan dari Santo Peter Mafimenus tuh. Dia itu martir di Gaza. Orang-orang suci di keimanan Katolik. Katolism.org. Ini websitenya Sohi ini. Resmi Katolika itu ya. Dan Alfi masih banyak lagi gitu. Mau lagi nggak yang lebih sadis yang Alfi punya? Tapi Alfi takutnya kena Bennett tuh. Bahwa ini aja. Santo, ya ini cuman ini aja ya, sinopsisnya aja ya. Santo mereka bahkan mengatakan surga yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad itu adalah surganya hewan gitu. Kejam kali ya mereka ya. Kejam. Nah, barangkali ada Kristen yang minta pembuktian, Alfi bisa buktikan, cuman jangan sekarang gitu. Apakah kita Muslim pernah membuat blogspot apapun itu menghujat agama orang lain? Ada nggak ya? Saya belum pernah nemu loh. Gak boleh. Kita kan udah dilarang di surah Al-An'am ayat 108. Bahkan ya, Nabi Muhammad itu ya di dalam suatu riwayat, saking sayangnya sama kafir ini, dalam tanda kutip kafir zinmi ya, itu beliau mengatakan begini loh, siapapun yang menyakiti atau menzolimi kafir zinmi ya, akulah yang akan menjadi lawannya di hari kiamat kelak. Begitu loh baginda itu. Kafir zinmi itu kan kafir ya, orang-orang yang tertutup, orang-orang yang ingkar kepada kebenaran Allah. Mereka itu kan dalam konteks ingin tidak memerangi Islam. Berdamai. Iya, tidak memerangi Islam. Berdamai dia sama Islam. Nah, orang-orang yang kafir berdamai dengan Islam ya, itu apabila kita menyakiti mereka, Rasulullah yang akan jadi lawan kita kelak itu. Ya seperti di Indonesia lah ini kan, Kristen sama Muslim hidup berdampingan dengan aman. Mana pernah kita menyakiti Habib Jimmy itu? Kita hidup berdampingan kok, satu kantor, satu kerjaan, bahkan satu bis, satu kereta api. Nggak pernah tuh, karena memang nggak boleh menyakiti itu. Itu di pesan khusus itu. Nggak boleh Bang. Tapi kebalikan mereka kok bisa begini banget ya. Di mana peri kemanusiaan mereka semua ini kan kayak gini. Coba kalau misalnya ada perintahnya, perangilah semua kafir, waduh. Tapi kalau ada kafir memerangi kita, ya nggak boleh kita loyo. Lawan sebagaimana kasih kiri lagi. Sebagaimana Belanda
kafir Belanda ini masuk memporak-poranda Nusantara waktu itu, kerajaan Islam di porak-poranda kan begitu. Ya syahid namanya, jihad. Lawan itu. Nggak boleh kasihi musuhmu, nggak boleh. Ya itu yang disebut kafir. Ya, tapi kalau sudah Indonesia udah merdeka, Pak Alvin dengan kami, pendeta-pendeta yang lain, ketemu, Bang Juma kemarin ketemu 3 pendeta loh. Nyantai, ngopi, minum bareng, nggak ada masalah. Supaya apa? Ya negara ini hidupnya, kita hidup berdampingan dengan baik-baik saja. Jangan ada kebencian lah. Itu Bro Alvin. Makanya itu pendeta Mel Atok mengatakan begini. Kita itu merasa bangga karena Indonesia ini mayoritas Islam. Bisa mencegah hal-hal ajaran buruk yang masuk dari luar. Jadi Islam itu filter daripada ajaran-ajaran yang tidak baik masuk ke Republik ini. Karena ajaran Mel Atok yang Anda Mel Atok maksud itu yang membentengi umat adalah umat Islam. Terutama ajaran yang dimaksud itu udah terjadi di luar negeri itu yang terjadi di gereja-gereja. Apa itu? Ajaran jeruk makan jeruk. Umat Islam yang paling utama membentengi itu. Makanya Mel Atok ya good lah agama Islam bisa membentengi itu. Jadi kalau ada orang tidak suka dengan Islam, menghujat Nabi kami ya konsisten juga atuh. Ya kalau nggak suka Nabi Muhammad ya keluarlah dari Indonesia. Pindah aja lah cari negara lain kayak gitu loh. Kenapa ya? Ajaran Nabi Muhammad SAW yang diimani para pejuang. Mengorbankan nyawa, harta dan semuanya dia korbankan demi untuk mengusir penjajah. Allahu Akbar, Indonesia merdeka. Ya kalau nggak suka ya konsisten lah. Ngapain tinggal di Indonesia juga kalau nggak suka ajaran Nabi Muhammad. Inilah orang-orang kepalanya kadang-kadang gede doang, isinya nggak ada. Itu dari saya, DLP. Makasih telah menampilkan data itu. Sepertinya timbul gairah lagi nih mencari orang-orang yang kayak begini. Saya itu maunya kamu temuilah kita. Berani nggak ada orang seperti itu langsung di depan mata kita gitu loh. Ya mereka beraninya main di belakang layar saja. Ingin provokasi supaya kacau. Seperti yang terjadi, ada satu provinsi di Republik ini ingin mendirikan menjadi negara Kristen. Dan disponsori oleh apa? Oleh buronan namanya si Paujong. Buron Mabes Polri, dia ke Belanda, buron memprovokasi ke dalam negeri, dipakai menjadi bapak yayasan. Andainya lagi orang-orang di sini udah tahu buron, ingin menjumpai ke sana jadi kolab. Live bareng. Penegarawan namu mana coy? Paulzang ya. Paulzang itu buronan DPO Mabes Polri. Terus dijadikan bapak donatur untuk mendirikan yayasan di Republik ini. Tunggu. Alfi ini Oten ya? Sejak kapan Alfi Oten? Waduh parah nih Bang Bilal ini. Di bawah tuh. Enggak, Alfi alhamdulillah Islam. Tapi gini adanya. Izin ya, maaf nih Alfi potong. Bang Alvin. Mana nih? Jangan-jangan Bang Alvin ini ada tidur nih. Oh betulan tidur dia. Ya untuk kawan-kawan yang lain lah. Alfi mualaf nih. Udah ya kali. Itu gini loh, abang dah Alfi semua yang di atas ini dan yang di room lainnya kawan-kawan. Dan Bang Zuma yang udah turun, ada Uni dan yang lain-lain lah ya. Yang ikut turut andil dalam membentengi akidah saudara seukhuwah Islamiyah. Itu girohnya terpanggil kawan-kawan karena hinaan, cercaan. Enggak kita ditegur di Bu Najwa nih Pak, katanya fokus debat. Mau debat sama siapa Mbak Najwa?
cercaan, hujatan kepada baginda itu kalau kita biarkan mereka malah merasa itu udah menjadi hal yang wajar gitu. Makanya nggak bisa kita biarkan. Kalau dibiarkan nanti mereka merasa wah itu sesuatu hal yang wajar gitu kan. Nggak bisa. Makanya nggak bisa diam kaminya. Masa saya debat sama tembok atau saya debat sama Alpi? Ini Alpin Laswat ini kan Kristen, ya dipanggil nggak mau ngomong gimana? Debat sendiri gua. Gimana sih? Debat sama Bang Dewa aja, Deng. Gampang. Ini naik Suruh lagi buka mic nih. mah gampang. Ayo buka mic-nya. Berti Rapea, Turun lagi si Berto. Pin, Alpin. Kalau Dewa sih ngasih saran ke Alpin ya, kalau ngedenger ya. Jangan bersatu sama room-room Kristen. Takutnya nanti ketularan. Kalau mau jadi Kristen, jadilah Kristen yang baik ya. Jangan ikut-ikutan menghujat, nggak boleh. Andaikan Kristen itu yang benar, anggaplah Islam itu salah. Apa diajarkan itu menghujat? Kan tidak diajarkan menghujat. Betul tidak? Jadilah Kristen yang baik ya buat Alpin ya. Kalau mau belajar Islam, silahkan bertanya soal Islam. Bertanya. Cuma ketika mau belajar Islam, singkirkan dulu doktrin. Singkirkan dulu kesombongan. Karena Islam itu ibaratnya ilmu seperti air. Al-Quran itu seperti air. Ilmu Al-Quran itu akan sampai kepada orang yang rendah hati. Tidak akan pernah sampai kepada orang yang tinggi hati. Kenapa Berti? Nah, lucu aja bang. Ini kenapa botol kecap naik lagi sih? Lucu aja bang, dari tadi abang-abang ini berbicara seolah-olah menjatuhkan agama Kristen. Padahal abang-abang ini tidak merasa dijatuhkan. tidak melihat ke belakang. Emang merasa dijatuhkan. Bukan merasa dijatuhkan bang. Bukan merasa dijatuhkan. Abang-abang Jadi ini kenapa menyimpulkan begitu? membenarkan agama Islam. Cari pembenaran aja nih bang. Emang gini, emang kamu lagi di atas sehingga merasa dijatuhkan. Kamu kan di bawah. Oh enggak. Nah, ya udah, jangan merasa dijatuhkan. Kamu di bawah soalnya. Apa yang ingin kamu pertanyakan? Saya bukan merasa dijatuhkan bang. Udah. Cuma dari tadi saya dengar abang-abang ini seakan-akan menjatuhkan Kristen Enggak melihat, mendengar. dan Ngapain agama kami abang ngapain kami menjatuhkan kalian? Iya. Kalian udah jatuh sendiri gitu. Ngapain? Dari tadi abang-abang kan, iya dari tadi abang-abang berbicara, iya kan? Saya dengar dari tadi bang. Emang kalau kita berbicara ngapain? Kenapa kamu yang sewot? Kalau kita berbicara, kenapa kamu yang marah? Gini loh. Bukan dia sewot bang. Berti Saya itu abang-abang ini. Berti, dengarkan Alfi Berti. Mencari pembenaran saja nih. Ya, dengarkan Alfi Berti ya, dengarkan Alfi nih. Kami tuh nggak perlu menjatuhkan sesuatu yang udah jatuh, nggak perlu gitu. Sama halnya seperti kami tuh nggak perlu menghinakan sesuatu yang udah hina. Paham Berti ya? Oh, orang-orang udah jatuh kok, ngapain kami jatuhkan lagi gitu? Ada lagi nggak? Mikir dia. Mikir dia. Mikir apa? Enggak mikir.